selamat datang di video pembelajaran kami. Kamu tahu nggak sih, dalam membuat media presentasi yang efektif, terdapat langkah-langkah yang harus dilewati loh. Lalu, apa saja sih langkah-langkahnya? Mari kita cari tahu semua jawaban tersebut dengan penuh semangat dan menyenangkan. Langkah pertama ada perencanaan, langkah kedua persiapan, dan langkah terakhir ada presentasi. Wah, ternyata ada banyak ya. Tenang friends, biar kamu nggak bingung, kita akan ulas ketiga langkah tersebut secara bertahap melalui video yang berbeda. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama mengenai perencanaan media presentasi yang efektif. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu, kamu diharapkan mampu mengidentifikasi perencanaan dalam membuat media presentasi yang efektif dengan tepat. Planning atau perencanaan. Tahap ini merupakan salah satu dari dua blok bangunan yang menjadi dasar presentasi yang efektif. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam planning, yaitu ada audiens, objektif, konten, dan strategi. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, audiens. Perlu dicatat ya friends, bahwa sebagai seorang pembicara, tugas kamu adalah melayani audiens. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sebanyak mungkin karakteristik audiens kamu dengan mengidentifikasi beberapa hal, yaitu banyaknya audiens, usia audiens, latar belakang pendidikan, pengetahuan dan keterampilan, serta etnis dan sosial ekonomi. Kedua, objektif, yaitu apa yang kamu ingin audiens kamu lakukan, ketahui, atau rasakan sebagai hasil dari presentasi kamu. Objektif terbagi menjadi 3 kategori. Pertama, kognitif, yaitu tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, pemahaman, pemikiran, dan kemampuan kognitif lainnya pada audiens. Kedua, psikomotorik, yaitu tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan fisik, gerakan, dan tindakan fisik lainnya. Dan yang ketiga, afektif, yaitu tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan sikap, nilai, kepercayaan, dan respon emosional. Ketiga, konten. Konten presentasi didasarkan pada tujuan, tetapi ingat, harus dibangun berdasarkan apa yang sudah diketahui audiens tentang topik tersebut. Mengorganisasikan konten dapat dimulai dengan gambaran umum terlebih dahulu, diikuti dengan detail langkah demi langkah, atau konten dapat diatur dengan cara lain yang sesuai untuk audiens, presenter, dan materi. Keempat, strategi. Setelah kamu memutuskan pilihan dan mengorganisasikan konten pesan yang ingin disampaikan, selanjutnya kamu siap untuk memutuskan strategi yang tepat. Hal yang harus diperhatikan yaitu, pesan mana yang paling baik dikomunikasikan dengan kata-kata, bagian terbaik apa yang bisa dikomunikasikan dengan visual, dan materi audiovisual apa yang dapat membantu mengkomunikasikan ide-ide kamu. Hal tersebut dapat membantu kamu untuk menyampaikan pesan kepada audiens dengan baik. Dalam memilih media presentasi, tentunya perlu memperhatikan nilai dari media itu sendiri. Berikut ini nilai yang kamu dapatkan jika menggunakan media audiovisual. Pertama, media audiovisual menarik perhatian. Kedua, media seperti grafik memperjelas dan menyederhanakan informasi verbal yang kompleks. Ketiga, media seperti gambar realistik dari representasi grafik memberikan makna pada kata-kata yang digunakan. Keempat, membantu mengatasi keterbatasan ukuran, waktu, jarak, dan ruang. Dan yang terakhir, membantu audiens mempertahankan apa yang dilihat dan didengar lebih lama dari materi yang baru didengar. Adapun berikut ini contoh-contoh media lain yang dapat kamu gunakan selain audiovisual. Ada chalkboard, flip chart, slide, overhead transparency, video tape, video presentation kamera, computer based media, multimedia, dan handout. Jangan lupa ya friends, dalam memilih media untuk presentasi harus bergantung pada konten pesan, karakteristik media tertentu, dan preferensi media kamu. Sekian video pembelajaran mengenai tahap perencanaan media presentasi yang efektif. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya mengenai tahap persiapan dan presentasi. Bye-bye!